Halo sahabat Kristus, kembali lagi bersama saya dalam channel kita. Dari 7 jemaat di Kitab Wahyu, ada 2 yang spesial karena hanya menerima pujian dari Tuhan Yesus tanpa teguran. Salah satunya adalah jemaat di Philadelphia. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mari kita selami bersama pesan luar biasa untuk jemaat ini. Pesan ini dimulai dengan pengenalan diri Yesus yang sangat kuat. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang kudus, dan yang benar menegaskan kesucian dan otoritas mutlaknya. Dia adalah standar kebenaran itu sendiri. Lalu, kunci Daud ini merujuk pada Yesaya 22, di mana kunci melambangkan kuasa atas kerajaan. Artinya, Yesus punya otoritas penuh untuk membuka dan menutup pintu. Tidak ada satu kekuatan pun di surga atau di bumi yang bisa membatalkan keputusannya. Tuhan lalu berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku juga tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku." Bayangkan, jemaat kecil ini, yang mungkin dianggap lemah dan tidak signifikan oleh dunia, justru dipuji Tuhan. Mereka tidak punya kuasa politik, kekayaan melimpah, atau pengaruh besar. Kekuatan mereka tidak seberapa. Tapi, di tengah keterbatasan itu, mereka melakukan 2 hal yang paling penting: taat pada firman dan setia pada nama Yesus. Inilah inti dari pujian Tuhan. Kesetiaan mereka di tengah kelemahan justru menjadi kekuatan terbesar mereka. Tuhan tidak menuntut hasil yang spektakuler, tapi hati yang tulus dan setia. Karena kesetiaan inilah, Tuhan membukakan bagi mereka sebuah pintu. Para teolog menafsirkan ini sebagai pintu kesempatan untuk memberitakan Injil. Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi mereka untuk bersaksi, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan, Tuhan berjanji akan membuat mereka yang mengaku Yahudi, tapi sebenarnya adalah sinagoga iblis, datang tersungkur di depan kaki mereka dan mengakui bahwa Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembuktian kasih dan kedaulatan Tuhan. Janji Tuhan tidak berhenti di situ, karena mereka telah menuruti Vermonea untuk tekun menantikan Dia. Tuhan berjanji akan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini adalah janji perlindungan ilahi di tengah-tengah masa kesukaran besar. Tuhan tidak berjanji menghilangkan masalah, tetapi Dia berjanji akan menyertai dan melindungi umat Naya yang setia. Dan akhirnya, janji kekal bagi mereka yang menang. Janji ini luar biasa indah. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Soko guru atau pilar adalah simbol kekuatan, stabilitas, dan permanensi. Mereka akan menjadi bagian integral dari hadirat Allah, aman dan kekal. Dan di atas pilar itu akan tertulis 3 nama. Nama Allah, nama kota Allah yaitu Yerusalem baru, dan nama Yesus yang baru. Ini adalah tanda kepemilikan mutlak. Kita adalah milik Bapa, warga kerajaan surga, dan mempelai Kristus. Sebuah identitas baru, kekal, dan mulia. Pesan untuk Philadelphia adalah pesan pengharapan bagi kita semua. Mungkin kita merasa kecil, lemah, dan tidak berarti. Tapi di mata Tuhan, kesetiaan kita di tengah keterbatasan itulah yang paling berharga. Tetaplah berpegang pada Vermonea. Jangan pernah menyangkal namanya, karena Dia yang memegang kunci Daud telah membuka pintu bagi kita. Dan janji Naya adalah kepastian yang kekal. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.